Al-Quran yang menjadi kitab suci umat Islam telah menjadi perhatian banyak ilmuwan selama berabad-abad karena isinya yang memukau dan menggelitik nalar manusia. Cukup banyak ayat di dalamnya yang menggambarkan fenomena alam dan ilmiah yang bahkan baru terungkap oleh sains modern ribuan tahun setelah kemunculan Al-Quran. Jadi, bagaimana mungkin kitab yang ada lebih dari 1400 tahun yang lalu memiliki pengetahuan yang sedemikian akurat, dan apa saja yang telah diungkapkan di dalamnya? Untuk menjawab itu, kali ini kita akan menelusuri ayat-ayat Al-Quran yang telah terbukti kebenarannya secara saintifik. Seperti yang sudah kita tahu, kalau peristiwa Big Bang telah diyakini sebagai peristiwa yang menyebabkan terbentuknya alam semesta, di mana dalam teorinya dijelaskan kalau alam semesta yang kita kenal sekarang sebenarnya berasal dari titik tunggal dengan panas dan padat yang tidak terhingga, di mana titik tunggal ini mengembang dan meregang dengan kecepatan yang tidak terduga dalam 13,8 miliar tahun, dan terus berkembang menjadi alam semesta yang kita kenal sekarang. Teori Big Bang ini ditemukan pada tahun 1931 oleh Jos Lemaitre, seorang pastor Katolik Roma sekaligus fisikawan, yang penemuannya ini berdasarkan pengembangan dari teori-teori lain sebelumnya, terutama dari teori yang dipresentasikan tahun 1922 oleh seorang kosmolog sekaligus matematikawan Rusia bernama Alexander Friedman, yang menemukan solusi untuk persamaan bidang relativitas umum Albert Einstein yang menyatakan bahwa alam semesta itu mengembang. Einstein pun melakukan studi persamaan lapangan yang mempresentasikan bahwa alam semesta merupakan kekuatan yang mengembang tumbuh seperti balon. Tapi dulu, sebelum teori Big Bang ini muncul, masih banyak orang yang percaya kalau alam semesta itu tidak memiliki pencipta dan sudah ada tanpa proses pencipta. Menariknya adalah teori Big Bang dan fenomena penciptaan alam semesta ini sendiri sudah disebutkan dalam Al-Quran jauh sebelum teori Big Bang muncul. Awalam yaral ladzina kafaru anna samawati wal ardu kanata ratqan fafataqnahuma وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ. Penjelasannya ada di dalam surat Al-Anbiya ayat 30 yang memiliki arti. Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air, maka mengapa mereka tidak beriman? Selain itu, Al-Quran juga menjelaskan dalam surah Fussilat ayat 11 yang berbunyi, ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ. Kemudian dia menuju ke langit, dan langit itu masih berupa asap. Lalu dia berfirman kepadanya dan kepada bumi, "Datanglah kamu berdua menurut perintahku, dengan patuh atau terpaksa." Keduanya menjawab, "Kami datang dengan patuh."
Surat Fussilat ayat 11 telah menjelaskan ilmu pengetahuan kosmologi modern yang bahkan baru ditemukan teorinya ratusan abad kemudian. Penjelasan lengkapnya saat ini kita bisa temukan di buku berjudul The First 3 Minutes, A Modern View of the Origin of the Universe karya Steven Weinberg, fisikawan terkenal peraih Nobel yang menerbitkan karya ilmiahnya ini pada tahun 1977. Dalam bukunya, Weinberg menulis bahwa ilmu pengetahuan kosmologi modern, baik observasional maupun teoritis, dengan jelas menunjukkan bahwa pada suatu masa, seluruh alam semesta tidak lain hanyalah sebuah awan asap, dengan komposisi gas yang sangat padat dan panas serta buram. Prinsip kosmologi modern yang satu ini tidak terbantahkan, dan para ilmuwan saat ini bisa mengamati bintang-bintang baru yang terbentuk dari sisa-sisa asap tersebut. Bintang-bintang yang kita lihat di malam hari, sama seperti seluruh alam semesta ini, berada dalam materi asap yang dijelaskan dalam surah Fussilat ayat 11. Karena bumi dan langit terbentuk dari asap yang sama, kita bisa menyimpulkan kalau dulunya bumi dan langit memang satu kesatuan yang saling terhubung. Tapi dengan adanya asap homogen, akhirnya bumi dan langit terpisah satu sama lain. Dan itulah yang dijelaskan dalam Al-Anbiya ayat 30. Untuk selanjutnya kita mengenalnya sebagai fenomena Big Bang.